Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Anwar Ramadan, NIM 2105437325. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Program Studi Pendidikan Fisika tahun 2021. LPTK Universitas Riau. Saat ini saya bertugas di SMA Sinkarus Kota Bengkulu. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya siap untuk melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring pada kelas 11 MIPA materi fluida dinamis, submateri gaya angkat pesawat. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Baik ya, apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik ya, luar biasa. Baik, anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan doa gitu ya. Silakan pada sesi belajar kita untuk menuju doa pada pagi hari ini. Amin, terima kasih ya, sesedia. Baik, silakan duduk. Teman-teman semua, Bapak absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya, ya. Baik anak ya, sebelum mulai belajar kita pada pagi hari ini, supaya memutus semangat kita gaungkan salam Tarakanita dulu ya. Salam Tarakanita. Satu lagi, satu semangat Tarakanita. Yes. Baik anak ya. Pelajaran hari ini ya, kita akan masuk dengan tema fluida dinamis, yaitu gaya angkat pesawat ya, pada materi fisika kelas 11 IPA ya. Nah, sebelum mulai pelajaran ini, Bapak akan berikan dulu persepsi ya. Jadi kita sudah belajar minggu lalu tentang penerapan hukum dan naudi. Nah, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak semuanya, yaitu mengapa jika kita berdiri di dekat kereta yang sedang melintas, maka kita bisa ketarik ke arah kereta. Nah, biasanya ini sebagai fenomena didorong setan. Jadi siapa bisa menjawab? Oh iya, silakan. Oh, saya Krisnali dulu ya. Silakan Krisnali menjawab. Ya berdiri ya. Kenapa jauh kereta yang sedang melintas kita itu karena kereta kan kita besar, jadi tekanan di alat kereta itu lebih kecil, sedangkan di posisi orang berdiri itu tekanan lebih kecil sehingga tekanan lebih besar. Nah, hal ini yang membuat orang tertarik ke arah kereta karena tekanan besar itu mengalir dari tekanan besar itu mengalir ke tekanan yang lebih kecil. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Krisnali. Konsentrasi kira sama? Oh, sama. Baik ya. Benar sekali anak ya. Jadi sebagai penerapan hukum Bernoulli ya. Jadi ketika kereta itu melintas di depan ya, itu kecepatannya lebih besar. Kita yang berdiri di sampingnya, di belakangnya gitu ya, kecepatan di dalam keretanya kecil. Jadi tekanannya lebih besar. Sehingga tekanan itu dari tempat yang besar ke kecil, jadi terdorong, sangat terdorong. Makanya ada garis batas berdiri. Nah, ini fungsi penting. Jadi bukan main-main. Jadi ketika di stasiun kereta ini menjadi garis batas berdiri ya anak. Jadi bukan sebagai hanya garis saja, tapi itu fungsinya. Itu bahasanya. Baik ya, maka ini tentang kita persepsinya ya sebagai landasan awal kita untuk lanjut ke materi hari ini tentang gaya angkat pesawat seperti apa. Baik, sebelum mulai kita masuk ke motivasi. Nah, di sini ada gambar burung elang ini, burung elang yang sedang terbang. Kemudian, menurut kalian, ini bagaimana burung elang tersebut dapat terbang? Burung elang ini juga bisa. Oh, langsung silakan.
saya mau mencoba ya. Silakan kawan. Kalau menurut saya Pak, burung kalau menurut saya Pak, burung Bang bisa terbang karena dia punya sayap. Karena punya saya. Nah, jadi Pak, dia itu kan terbang kan dia kayak loncat. Nah, karena dia ada sayap itu dia kepakit, jadi ada apa? Gaya aksi-reaksi. Oh, Dia gitu. bisa dorong ke atas, Pak. Dia kepakit ke bawah, reaksinya ke atas. Oke, baik, terima kasih Wawan. Buat tangan juga, ada Wawan ya. Jadi benar ya. Sekarang kita akan masuk ke materi kita tentang bagaimana burung bisa terbang ini karena ada gaya akselerasi ya. Nah, bagaimana dengan konsep yang lebih dalam? Kenapa burung itu bisa terbang? Ya, nanti kita akan coba pelajari tentang materi hari ini. Ya, kita bisa menjawab konsep tersebut secara lebih spesifik, gitu ya. Selain yang Colin jawab tadi, itu benar juga ya, tidak salah ya. Baik ya anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita akan belajar menggunakan problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Bapak akan memberikan permasalahan kepada kalian di fase 1 ya, tentang suatu permasalahan tersebut, di mana nanti kalian mencoba ya secara berkelompok ya dengan menggunakan LKPD ya, mendapatkan pengetahuan awal ya, dan wawasan yang lebih luas untuk dapat menjawab permasalahan tersebut ya. Jadi dengan proses kolaborasi nanti kalian bisa menjawab permasalahan tersebut. Tentu ya kalian nanti dituntut untuk mampu ya ini memahami konsep gaya angkat, kemudian kalian juga bisa nanti menerapkan hukum Bernoulli dan juga nanti bisa menganalisis gaya pesawat tersebut. Dan di akhir mempresentasikan hasil percobaan kalian di kelompok masing-masing. Itu tujuan kita ya. Baik ya, selanjutnya penting belajar ini sangat penting Bapak katakan. Kenapa? Dengan belajarnya hari ini, kan nanti bisa tahu kenapa pesawat itu bisa terbang, apa saja gaya-gaya yang mempengaruhinya. Kemudian kenapa sih pesawat tersebut ketika kita naiki ya di udara itu tiba-tiba sering dia menambah ketinggian, tiba-tiba turun sendiri, atau ada turbulensi dan sebagainya ya, atau hal yang lain nanti mungkin kalian penasaran tentang pesawat tersebut bisa kita coba diskusikan di materi hari ini ya. Nah, selanjutnya nanti kegiatan pembelajaran kita ya, setelah ini Bapak akan sampaikan nanti fase pertama masalah, kalian nanti berkelompok memecahkan diskusi dengan KPD, kemudian nanti di ketiga itu kalian nanti berusaha untuk menyelidiki, presentasi dan juga menyampaikan hasil percobaan kalian ya. Dari akhir nanti ada evaluasi, yang pasti itu ada evaluasi untuk mengecek ya bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah kita ada pretest dulu ya. Nah silakan untuk pretest ini dibuka handphonenya semua dulu, kita cek ya kemampuan awal kalian untuk pelajaran hari ini. Ya, Bapak kirim di grup ya. Jawab saja sesuai dengan pengetahuan kalian dulu ya, karena ini kan pretest ya, uji kemampuan awal kalian. Nanti setelah pelajaran tentu kan punya wawasan ya, punya wawasan untuk bisa menjawab tentang konsep bagasi pada hari ini ya. Oke ya, baik ya. Terima kasih kalian sudah mengisi pretest kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu orientasi persuasif kepada masalah ya. Nah, anak sebelumnya kita akan coba perhatikan dulu video di samping ya, video di layar. Ini ada video pesawat ya, Garuda Indonesia ya, Garuda Indonesia. Nah, ini prosesnya ya.
Baik ya. Nah, anak-anak, tadi ada video Garuda Indonesia yang terbang dari darat menuju udara, ya. Nah, di sini anak-anak, ya, Bapak sampaikan, pesawat itu kan bagaikan guru besi. Ya, kita pasti bertanya-tanya ya, pesawat ini pasti berat, ya, merupakan logam yang berat. Tapi bagaimana pesawat itu pesawat itu bisa terbang, yang mana yang terbuat dari logam yang amat berat, tapi dia dapat terbang mengudara di atas langit, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, permasalahan kita hari ini yaitu apa saja gaya yang bekerja, ya, ketika pesawat itu ingin bergerak mendatar, ketika di langit itu dia bergerak mendatar dan menambah percepatan, atau yang kedua ketika dia ingin menambah ketinggian, ya. Nah, kira-kira itu gaya apa saja yang bekerja pada pesawat tersebut. Nah, dua pertanyaan ini, ya, ini merupakan permasalahan kita yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi kalau nanti setelah kalian belajar dan proses bisa menjawab dua pertanyaan ini, berarti secara kompetensi tercapai pembelajaran kita, ya. Jadi bagaimana alasan yang lebih ilmiah bagaimana bisa terbang, nah itu nanti kita akan coba jawab, ya. Nah itu nanti, ya. Nah sekarang anak sebelum masuk ke bagaimana proses pemecahan masalah tersebut, Bapak berikan wawasan dulu, ya, wawasan dulu tentang pesawat. Karena perhatikan, jadi sejarah pesawat terbang, ya, ini pada tahun 1993 di Amerika Serikat. Ya, ini itu pertama kali, ya, diterbangkan oleh Wright bersaudara, ya, ada Orville dan juga Wilbur Wright, ya. Jadi pesawatnya bentuknya seperti ini, dinamakan Flyer. Nah, kemudian pesawat, ya. Jadi anak-anak ini kalau kalian coba baca nanti di Google Classroom, Bapak letakkan, ya, ada literasi digital tentang sejarah pesawat terbang. Itu mereka untuk pertama kali meluncurkan pesawat ini itu juga sangat banyak sekali melalui suatu tahapan percobaan. Jadi nggak sekali buat desain langsung berangkat bisa, nggak seperti itu. Sampai hari ini kita bisa nikmati pesawat yang bisa terbang secara komersil, kita tinggal bayar, berangkat, gitu ya. Tapi sebelum itu, tahun 1993, ya, ini pesawat ini dirancang pertama kali oleh Wright bersaudara. Itu sejarahnya. Apakah ada permasalahan? Ada permasalahan, anak-anak. Banyak sering terjadi kecelakaan. Sering terjadi kecelakaan pesawat. Ya, tahun 1970-an, ya. Jadi ya sebelum era ini, itu banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat. Itu karena konstruksi, ya, karena kerusakan konstruksi. Dan yang paling sering Bapak perhatikan kalau Bapak baca, gitu ya, itu yang paling sering terjadi itu karena ada crack, ada keretakan. Nah, ada keretakan di badan pesawat tersebut, ya, ada keretakan. Nah, ini yang kondisi yang seperti itu. Jadi bukan hanya berlomba-lomba untuk desain sangat bagus, menarik pesawatnya, tetapi ya jauh lebih dari itu bagaimana ketahanan pesawat tersebut ketika di udara. Nah, siapa yang menemukan solusi itu? Kita harus berbangga. Kenapa kita harus berbangga? Nih. Ya, ketika dunia industri pesawat kebingungan dengan masalah kayak tadi, ya, dengan masalah keretakan pesawat, kita bersyukur ada ilmuwan yang luar biasa dulu dari ITB berangkat satu tahun ke Jerman, gitu ya, sehingga dia bisa, yaitu Bapak Profesor B.J. Habibie yang menemukan bagaimana teori tentang crack tersebut, ya, bagaimana badan pesawat itu, ya, sedikit dalam artian dia bisa mencoba memberikan imajinasi atau wawasan untuk menyelesaikan kasus. Makanya, ya, B.J. Habibie ini itu dikenal dengan nama Mr. Crack. Kenapa Bapak sampai tahun 2019? Ya, karena beliau merupakan tahun 2019, ya. Anak-anak, nah B.J. Habibie ini sudah menciptakan 46 hak paten. Bahkan Jerman saat itu inginnya Bapak ini menjadi warga negaranya. Jadi bersyukur karena kita Presiden Soeharto ditarik di Indonesia, maka jadi presiden kita juga, gitu ya. Nah ini teori-teori tentang bagaimana Habibie itu misalkan tadi masalah tadi atau keretakan pesawat. Dia julukannya lagi survei untuk B.J. Habibie, ya. Nah tapi untuk lebih jauh dari ini, Bapak sudah menyiapkan literasi digital tentang B.J. Habibie, nanti dibaca saja, gitu ya. Nah nanti kita fokus dulu untuk pelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana gaya angkat pesawat tadi. Baik ya.
Anak-anak, kita masuk ke fase kedua, ya, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Jadi aku sudah bagi kelompok ya, aku sudah buat di sini ada kelompok Lincoln, ini kelompok Lincoln ya, kelompok Lincoln, dan teman-teman. Kemudian ada kelompok Pascal, ya, kelompoknya ya, kelompok Pascal. Kelompok Pascal, kemudian ada kelompok Vincent. Ya, ada 3 kelompok ya, Newton, Pascal, dan Vincent. Sudah kembali semua. Nah, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya ya, ini untuk yang Vincent, atas. Ya, silakan tulis nama kelompok dulu. Baik anak-anak ya, nanti anak-anak kita akan mencoba untuk percobaan ini dengan menggunakan LKPD dengan bahan 2 kertas, 1 kertas saja ya nanti ya. Nah, nanti silakan kalian ya diorganisasikan kelompoknya, nanti bagi tugas. Ada yang melakukan praktek percobaan, ya, ada yang menuliskan hasilnya ke data, kemudian ada juga yang mencoba menjawab pertanyaan. Jadi silakan bagi tugas, ya, silakan lihat instruksi di LKPD-nya itu, ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Nah, aplikasi pascaknya nanti dibuka ya, nanti bentuk aplikasinya seperti ini, ya, Bapak tampilkan dulu. Nah, ini nanti juga bisa berbasis Android ya. Jadi nanti silakan nanti menggunakan HP juga bisa, ya. Baik, anak silakan Bapak beri waktu 20 sampai 20 menit untuk berproses. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi LKPD. Baca dulu percobaan pertama, kedua boleh sedikit dekat dan juga ngobrol, ya. Silakan selamat mengerjakan. Nanti anak-anak dalam prosesnya Bapak akan menilai, ya, Bapak akan tetap menilai kolaborasi kalian, ya, kerjasama dan tanggung jawab kalian, ya, dalam percobaan ini, ya, dan kemampuan kalian dalam percobaan dan presentasi yang dilakukan sebagai nilai keterampilan dan juga nilai sikap, ya. Silakan selamat berproses.
menyajikan hasil karya ya. Kita sudah berproses tadi di KPD, melakukan percobaan, berkolaborasi, berdiskusi, mencoba virtual lab ya, hingga mendapatkan hasil. Nah sekarang dari kelompok Newton, Pascal, dan Einstein, siapa yang ingin mempresentasikan hasil percobaannya? Silakan, coba angkat tangannya. Oh ya silakan, kelompok Einstein dulu ya. Baik ya, saya silakan menyampaikan ya. Perkenalkan, saya dari kelompok Einstein, nama saya Gabriel. Di sana ada teman-teman saya, ada Dennis, Marcel, dan Lauren. Nah, jadi dari presentasi kami, dari percobaan tadi, kami mendapat hasil bahwa dari kegiatan yang pertama, dengan meniup pada bagian kertas folio yang digantung, itu kertasnya melengkung ke bawah, bukan ke atas. Pembahasannya ketika kertas ditiup dari bawah, maka tekanan akan semakin besar ke bawah, sehingga dia kecepatannya gayanya ke bawah. Dari kegiatan yang kedua, ketika meniup pada bagian atas kertas folio, kertas melengkung ke atas. Karena pembahasan dari kami itu karena sebaliknya dari kegiatan yang pertama. Jadi tekanan yang di bawah itu lebih besar dari tekanan di atas, sehingga gayanya itu bergerak ke atas. Ya, baik ya. Pak coba tanyakan dulu Ke kelompok Pascal, bagaimana kelompok Pascal? Kira-kira dari percobaan satu sama atau tambahan? Sama. Kalau kelompok Pascal, bagaimana dia bisa menunggu ke bawah karena apa? Tekanan yang dari atas menekan kertas ke bawah karena kecepatan di atas itu kecil. Oke, baik, terima kasih ya kelompok Pascal. Kelompok Newton sama? Oke, baik ya. Sama ya. Baik, selanjutnya itu percobaan pertama dari Gabriel ya dan kelompok Einstein. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua. Jadi kalau percobaan kedua ini Pak Bantu coba ya, Pak Bantu buka ininya. Nah, baik, yang lainnya coba perhatikan juga. Silakan Gabriel, ini percobaan kedua menggunakan aplikasi Kontak. Tadi menggunakan apa? Laptop atau handphone? Dua-duanya. Dua-duanya. Baik, silakan. Dari pengaruh pertama dia sayapnya mengikuti sumber anginnya, Pak. Setelah itu kecepatan angin dari yang saya lihat, kecepatan angin di atas sayap itu lebih cepat dari yang di bawah karena bentuk sayapnya, Pak. Bentuk sayapnya. Ya, melengkung atas ke bawah. Oh, oke. Nah, dari pertanyaannya bagaimana sayap pesawat tersebut dapat berangkat ke atas, itu karena tekanan yang di atas lebih kecil, Pak. Ya, kalau konsepnya itu tekanan yang besar ke tekanan yang lebih kecil, sehingga ke bawah ke atas. Lalu selanjutnya, apakah luas sayap pesawat mempengaruhi daya angkat dari pesawat tersebut? Mempengaruhi, Pak. Karena semakin luas akan semakin berat, sehingga pesawat tersebut membutuhkan daya angkat yang besar juga. Oke. Kelompok Newton menanggapinya di gambar pengamatan tersebut karena sama atau berbeda? Berbeda. Coba disampaikan dulu bagaimana tentang deskripsi dari percobaan dengan Pascal. Sampaikan dulu. Dari hasil pengamatan kami, sayap pesawatnya setelah menekan tombol hijaunya itu sayapnya terangkat. Karena sayap tersebut mendapat tekanan karena kelajuan aliran udara di bawah sayap lebih kecil dibanding kelajuan udara di atasnya. Oke, bagus ya. Sehingga tekanannya itu di bawah itu lebih besar ya, lebih rendah ke atas. Kalau Pascal, akhir sama? Sama. Semuanya, untuk semuanya, luas sayap itu punya pengaruh tidak terhadap berat pesawat? Semakin luas, semakin berat, sehingga pesawat membutuhkan daya angkatnya yang lebih besar. Maka tepuk tangan untuk kelompok Einstein pasal ini. Baik ya. Nah, sekarang untuk di akhir ya, akhir percobaan. Ya, ini tadi sudah kita percobaannya, sudah presentasi gitu ya. Nah, sekarang kita siapa yang dapat menyimpulkan hasil percobaan yang sudah kalian lalui tadi? Silakan. Kelompok Newton, kesimpulannya? Dari percobaan yang pertama,
Misalnya kalau misalnya pas tiup dari atas, tiup dari atas, maka kecepatan di atas kan lebih besar dari yang di bawah. Maka tekanan atas lebih kecil dari tekanan bawah, jadi kertas mendukung ke arah atas. Lalu dari percobaan yang kedua, menurut aplikasi, kesimpulan yang kami dapatkan itu pesawat bisa terbang atau terangkat karena gaya pesawat itu lebih besar daripada gaya berat pesawat. Lalu jika pesawat ini terbang mendatar, maka gaya angkat sama dengan gaya berat dan gaya dorong lebih besar daripada gaya hambat. Sedangkan kita ingin menambah ketinggian tetap, maka gaya angkat sama dengan gaya besar dan gaya dorong sama dengan gaya hambat. Oke, baik, terima kasih Bapak Minton, tepukan Minton. Karena semuanya kita sudah sampai ke kesimpulan percobaan. Nah, ya, nah ini nanti kesimpulannya yang sudah Bapak buat ya. Benar tadi dikatakan oleh Bapak Pascal Minton ya. Jadi pesawat itu bisa terbang karena ada gaya angkat itu yang pertama ya. Tapi gaya angkatnya harus lebih besar dari berat pesawatnya, gitu ya. Kalau gaya angkatnya nggak lebih besar daripada beratnya, ya nggak terangkat pesawatnya, turun, ya turun pesawatnya. Kemudian yang kedua, tadi benar dikatakan juga tadi oleh kelompok Mas Ferdinand juga ya. Jadi yang mempengaruhi itu juga namanya sayap pesawat, ya. Maka benar kata Owen tadi di awal tentang konsep burung elang bisa terbang, sayap itu mempengaruhi benar. Kenapa? Sayap itu dibentuk tidak simetris. Ya, sehingga dirancang sayap tersebut ya sesuai dengan aplikasi fast track tadi atau fisika di sekolah tadi itu dirancang supaya kecepatan di atas pesawat itu sayap pesawat itu lebih besar daripada di bawah, sehingga tekanan di bawah itu lebih besar daripada di atasnya tekanan pesawat tadi. Ya, kesimpulannya. Nah, sekarang siapa yang bisa memecahkan masalah? Langsung aja jawab simple dua pertanyaan. Bagaimana pesawat itu bisa terbang? Yang kedua, apa saja gaya yang ada di pesawat tersebut? Silakan, silakan. Alhamdulillah, langsung sampai ya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana pesawat itu terbang? Itu karena gaya angkatnya lebih besar dari gaya berat. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu cara mendatar dulu ya, Pak. Ya. Nah, kalau cara mendatar itu gaya dorongnya lebih besar dari gaya hambat, Pak, gaya geser udara. Sedangkan gaya angkat sama gaya berat itu sama, Pak. Kalau ingin menambah ketinggian, semuanya sama, Pak. Gaya dorong sama gaya hambat itu sama, Pak. Nah, gaya angkat sama gaya berat juga sama. Jadi dia tetap menambah ketinggiannya stabil, Pak. Dan teman-teman untuk ngomong yang disampaikan benar ya, solusinya tadi pertama ada gaya angkat dan bisa pada gaya berat. Yang kedua yang disampaikan tadi ya, gaya dorongnya harus lebih besar daripada gaya hambat atau gaya geser udara. Nah, tambahkannya ada juga kalau tadi yang harus tetap yang sama-sama dua-duanya. Nah, ini ada gambarnya nih Bapak. Ya, ada gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, dan gaya berat. Baik teman-teman, nah sekarang kita masuk ke penguatan dan pendalaman konsep. Perhatikan semuanya ya. Kita masuk ke dalam konsep. Jadi untuk gaya pesawat tadi sudah dijelaskan ya, ada aliran di atas sayap dan di bawah. Di atas ini harus lebih cepat didesain daripada di bawah, sehingga gaya angkatnya ini F1-nya lebih besar atau P1-nya lebih besar daripada P2 sehingga dia terangkat ke atas. Nah, ternyata ini ada hukum Bernoullinya. Nah, sekarang di materi ini kita akan mencoba menerapkan ya hukum Bernoulli ini pada persamaan gaya atas. Ya, nah kita tahu nih formulasi dari Bernoulli ya itu kan rumusnya seperti ini, dan juga logikanya juga seperti ini dan ketinggiannya sama. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian siapa yang kita bisa mencoba untuk menganalisa ya, mencoba menurunkan rumusnya sehingga mendapatkan rumus gaya angkat atau F1 kurang F2. Sekarang semuanya mencoba dulu di bukunya masing-masing. Kalau ada yang mau mencoba satu siswa untuk maju ke depan, munculkan ke depan, silakan. Ada yang coba, silakan coba ya. Yang lainnya juga silakan mencoba ya. Sama dengan H2 ya, H1 sama dengan H2, sehingga sekarang bagaimana itu mencoba untuk menyederhanakan rumus ini menjadi gaya ya.
nanti coba disatukan dengan rumus yang kita pelajari SMP ya, tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas ya. Silakan nanti kita bisa mendapatkan formulasi ya gaya angkat yang di dalam ini kita bisa mencoba wadarnya agak besar sedikit ya, gimana kita lihat baik, silakan duduk. Baik, terima kasih Sam. Oke, semuanya perhatikan, bagus ya. Jadi semuanya mencoba mengilustrasikan, mencoba prosedural ya, memecahkan buku Bernoulli yang panjang ini dengan menganggap kedua set itu sama, tinggiannya sederhana sama dicoret ya, sehingga dapat seperti ini. PF per A dikemudikan sehingga dapat formulasi F1 per F2 sama setengah rho P2 kuadrat per P1 kali A ya. Sehingga dapat ini apakah sama? Ya sama ya, walaupun hanya yang jadi sini, tapi kan namanya perkalian nggak apa-apa gitu ya, dari depan juga sama ya. Sehingga ini keterangannya ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan kita semuanya, sudah proses ya. Kalau tepuk tangannya keras, sekarang coba latihannya. Coba dulu ya, silakan di bukunya masing-masing. Ada yang mau coba langsung? Kapan video ini? Silakan. Ada kawan yang mau coba langsung? Oh, silakan. Boleh. Silakan lagi coba juga ya di buku masing-masing ya. Benar tidak jawaban dari teman yang kita cek ya. Masuk saja ke langsung saja ke prosedur formulasi ya Pak ya. Bagaimana? Yang duduk kursi, kalau di depannya tekanannya berbeda ya. Silakan. Benar nggak hasil 1 juta 80.000 pound? Benar? Nah, ya, tepuk tangan dulu untuk kawan yang sedang berjuang dan berjuang. Kalau kita kan bisa dan iya benar ya, kita harus 50 level ya. Boleh kan, sama ya. Ya, baik, bagus sekali kawannya. Nah, anak sekarang siapa yang mencoba untuk mengungkapkan kesimpulan pembelajaran kita? Nah, percobaan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa yang kita dapatkan? Jadi siapa yang mau mencoba untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang coba? Mau lagi? Ada yang lain? Ada yang mau coba? Saya itu, nah itu ya, makanya baru kawannya soalnya. Silakan. Kamu kan aja kalau ada yang mau. Silakan kesimpulan pembelajaran kita. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, pasal bisa terbang itu karena ada gaya pesawat yang lebih besar dari gaya berpesawat. Lalu yang kedua, desain pesawat itu juga tidak simetris. Bagian belakang pesawat itu lebih datar, sedangkan bagian depannya atau bagian atas itu lebih melengkung. Jadi hal ini juga kita siapkan. Lalu, udah juga. Oke, terima kasih ya, Mas Deli. Tepuk tangan, Mas Deli. Ada karena kita angkat pesawat, desain pesawatnya juga disampaikan oleh Newton, benar sekali. Ada tentang gaya-gaya 4 gaya disampaikan oleh Cowan. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Itu proses kita pada hari ini. Nah, untuk mengecek, mengecek kemampuan kita, ada 2 evaluasi. Yang pertama, Google Form nanti dikerjakan jam 2 siang ya di rumahnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Waktunya 1 jam, ada 5 soal. Nah, yang hari ini yang kita coba adalah aplikasi Quizzes, ya. Oke, siapa pendidik kita? Penggantinya Krisdeli, Jessica, pertama Zista, pertama Zista, ya. Untuk khusus kita hari ini, baik ya, anak luar biasa ya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah berproses dari awal kita menuju ke akhir pembelajaran ya. Di sini Bapak akan coba
memberikan pertanyaan tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam proses tadi dari awal sampai akhir? Silakan coba angkat tangan. Oh iya, silakan. Menurut saya Pak, pembelajaran hari ini seru, menarik karena pembelajarannya pakai aplikasi, terus juga sama-sama kan kerjanya sendiri-sendiri, jadi lebih gampang dinikmati. Terima kasih. Masih ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran? Baik ya, semoga bermanfaat proses kita tadi awal akhir anak-anak ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih maksimal ya. Oke, sekarang Bapak memberikan penghargaan dulu untuk kelompok terbaik. Kira-kira siapa kelompok terbaik kita untuk hari ini? Newton, Pascal atau Einstein dalam prosesnya? Ada yang pede-pedean? Iya, kelompok Einstein ya. Tepuk tangan dulu kelompok Einstein. Semoga bisa mempertahankan proses kita dari pada hari ini. Baik, anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Dan ingat, nanti di rumah jangan lupa dirangkum. Jam 2 siang ada tes ya, evaluasi. Cek di Google Classroom. Itu soalnya dari masuk al Google Form ya. Silakan dikerjakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Silakan doa penutup siapa? Silakan Stefani untuk bikin doa penutup. Dan cepat. Semuanya sikap berdoa ya, kita coba. Mari kita bersama doa. Allah yang berkata dalam surga, terima kasih tetapmu pada hari ini dan Allah sangat pembelajaran kami. Terima kasih juga pada guru kami yang telah membimbing kami. Semoga materi yang diberikan pada kami semua ini berguna untuk pembelajaran kami depannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya, Stefani ya. Baik anak, sebelum Bapak tutup pelajaran kita hari ini, coba untuk maju semangat kita gaungkan dulu salam Tarakanita ya. Oke siap? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Baiklah, dengan salam tersebut berakhir juga pelajaran kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya.